Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, entrepreneurial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahaya Aji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang dengan prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NIM 1705520273. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi audit investigatif dengan teknik audit. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh dosen Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Masuk ke materi yang pertama ya. Kita masuk ke materi ya. Yaitu ada pengantar. Istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan bisa disebut general audit atau independent audit, bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud, termasuk korupsi ya, dan perbuatan melawan hukum lainnya
seperti tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, ia memusatkan perhatian kepada W5H2 yang dibahas dalam bab 12. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud atau kecurangan. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Masuk ke slide yang kedua ya. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulisan yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit, atau bisa disebut type of audit evidence. Dalam makna yang sama, ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya dalam kurung kata benda bahasa Inggris, yaitu yang pertama memeriksa fisik atau bisa disebut physical examination. Yang kedua meminta konfirmasi atau bisa disebut confirmation. Yang ketiga memeriksa dokumen atau bisa disebut documentation. Yang keempat review analytical, bisa disebut analytic review and analytical review. Yang kelima meminta informasi lisan atau tertulis dari audiens atau bisa disebut inquiries of the audience. Yang keenam menghitung kembali atau bisa disebut reperformance. Dan yang terakhir yang ketujuh mengamati atau bisa disebut observation. Kalau teknik-teknik audit itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analytical, maupun pendalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit, termasuk audit investigatif, dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Fraud 101 adalah judul buku yang dikarang oleh Howard R. Davia. Ia adalah seorang akuntan forensik dari General Accountability Office di Amerika Serikat. Dahulunya bernama General Accounting Office atau GAO, serupa dengan BPK. Angka 101 dalam Fraud 101 menandakan bahwa mata kuliah itu adalah mata kuliah pengantar untuk pemula. Davia sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa teknik audit untuk pemula sekalipun
bisa menjadi teknik yang ampuh kalau digunakan dengan tepat. Selanjutnya masuk ke slide berikutnya ya, yaitu kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif yang dibahas dalam bagian ketiga buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini, sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas investigator. Apa iya? Adakah cara atau jalan lain? Apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar, atau too good to be true, dan seterusnya. Dan yang keempat, yaitu cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Masuk ke slide yang berikutnya, yaitu teknik-teknik audit. Dalam pengantar, bagian ketiga dijelaskan cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi, organized crime bisa disebut itu. Follow the money dalam fraud, mengikuti uang dalam kecurangan, dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, komputer forensik, dan lain sebagainya. Bab ini membahas 7 teknik audit yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan, dengan aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif. Penekanan akan diberikan pada review analitikal. Masuk ke slide yang berikutnya. Memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik,
peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya, keheningan dalam pabrik tertentu. Kita mencium atau membau sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi seperti di pabrik parfum, aromatik, obat, dan lain-lain. Atau bahkan bau yang menyengat, misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengolahan sampah. Kita bisa mencicipi, misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan, kita merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera, bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus. Untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Dari beberapa contoh di bawah, kita melihat berbagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Kita masuk ke slide berikutnya ya, yaitu kita akan membahas tentang meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu dilakukan? Apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat substansiat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Secara mendalam, teknik ini dibahas dalam materi wawancara dan interogasi, materi yang sebelumnya. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain atau dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat, misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut diimpor. Selanjutnya masuk ke slide berikutnya ya teman-teman ya, yaitu kita akan membahas memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus.
Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Masuk ke slide berikutnya ya. Kita akan membahas review analytical. Yaitu Deloitte Haskins and Sells, disingkat DHS, cikal bakal dari Deloitte Touch Tohmatsu, mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930-an dan di akhir 1960-an dan awal 1970-an. DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical. Di antaranya, Statistical Techniques for Analytical Review atau bisa disingkat STAR in Auditing. Judul yang sama digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir dalam bidang ini, Kenneth W. Stringer and Trevor R. Stewart. Dalam review analytical, yang penting bukannya perangkat lunaknya, tetapi semangatnya seperti dikatakan Hawk di atas. Think analytical first. Ini ciri auditor dan investigator. Yang tangguh, kuasai gambaran besarnya lebih dulu. Stringer and Stewart menulis, Analytical review is a form of deductive reasoning in which the property of the individual detail is inferred from evidence of the reasonableness of the accurate result. Perhatikan, mereka mendefinisikan review analytical sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. Hal ini akan diperagakan dengan contoh-contoh bagaimana kesimpulan atau inference itu diperoleh. Stringer and Stewart melanjutkan, It involves a comparison of the record financial result with result that may reasonably be expected in the circumstance. Review analytical meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya atau layaknya harus terjadi. Pada dasarnya, seorang investigator secara intuitif terobsesi dengan sesuatu yang agaknya tidak benar, sesuatu yang melenceng, dan bahwa something must be wrong because it appears so. Oleh karena itu, ia memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapinya. Patokan inilah yang dirumuskan Stringer and Stewart sebagai result that may reasonably be expected. Misalnya kita sedang mengaudit investigatif suatu banyak yang berkewajiban memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh nasabahnya. Apakah bank menyetorkan pajak penghasilan ini sesuai ketentuan, baik dalam jumlah maupun waktu penyetoran? Apakah audit investigatif ini harus dimulai di cabang-cabang atau kantor-kantor perwakilan? Menurut review analytical, tidak.
Kita mulai dengan mencocokkan angka-angka agregat. Pertama, kita tentukan jumlah pajak penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara keseluruhan, kantor pusat dan cabang-cabang. Menurut pembukuan bank itu, selanjutnya kita hitung apa yang dikatakan Stringer and Stewart sebagai result that may reasonably be expected. Ini adalah hasil perkalian antara tarif pajak, misalnya 10%, dengan jumlah bunga yang dibayarkan bank itu kepada para nasabahnya. Data B. Perbedaan antara data A dan data B bisa merupakan perbedaan waktu, timing difference, saja, yakni perbedaan antara saat memotong dan saat menyetor pajak penghasilan. Timing difference ini juga mudah dilokalisasi. Tetapi mungkin juga ada perbedaan yang bersifat tetap. Misalnya dalam hal deposan dalam negeri yang mendapat pembebasan pajak penghasilan dan deposan di cabang-cabang di luar negeri, di mana bank tidak berkewajiban memungut pajak penghasilannya. Perbedaan ini mudah diketahui karena umumnya jumlah deposan dalam negeri yang dibebaskan tidak banyak. Sedangkan untuk deposan di cabang-cabang di luar negeri, kita dapat mengabaikan seluruh data bunga luar negeri. Dengan contoh ini, mari kita kaji definisi review analytical di atas. Kita harus memulai dari belakang. Pertama, evidence of the reasonableness of the aggregate result. Ini diperoleh dari data B yang di-adjust untuk deposan dalam negeri yang dikecualikan pemungutan pajak penghasilannya dan bunga di cabang-cabang luar negeri. Ada macam-macam variasi dari teknik review analytical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan, fraud, atau salah merumuskan patokannya? Selanjutnya masuk ke slide berikutnya, yaitu kita akan membahas membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau overstate. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Di sektor publik tahun 2005 dan 2006 terlihat hal sebaliknya. Pemerintah mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitamnya kali ini adalah sistem anggaran yang berubah. Kinerja KPK dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat enggan menjadi pimpinan proyek, meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya. Penjelasannya sama, ada atau tidak adanya insentif.
Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus, mempertahankan atau mengoyahkan jabatan. Seseorang bisa menjadi insentif dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi. Dewan komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Selanjutnya masuk ke slide berikutnya ya. Kita akan membahas analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan resiko antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi, rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Apa gunanya laporan keuangan berukuran sama? Atau apa guna analisis vertikal? Manfaatnya adalah dalam membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran yang berbeda. Misalnya kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan. Perusahaan A mempunyai omset, nilai peredaran atau penjualan senilai 100 miliar. Sedangkan perusahaan B mempunyai omset 10 triliun. Kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan ini. Karena yang ingin diketahui misalnya apakah laba kotor sebagai persentase dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau kecil dari perusahaan B. Analisis horizontal menunjukkan perubahan, kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Z-Vergleich yang dibahas di atas. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut analisis horizontal. Masuk ke slide berikutnya, yaitu kita akan membahas hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Sebagai contoh, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Kita akan membahas materi menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh menggunakan data keuangan. Inti dari review analitikal adalah mengenal pola hubungan dengan relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen.
Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan, seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Di pabrik gula, ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendemen. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis dengan nama recovery. Bermacam rasio kita gunakan untuk berbagai industri. Bahkan industri-industri perusahaan pemeringkat mengembangkan dan menyebarkan rasio industri. Perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Data yang penting, jumlah calon haji yang diterbangkan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern Garuda. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di konsulat-konsulat kita di luar negeri mempunyai hubungan linier dengan banyaknya visa yang diterbitkan. Review analytical sering dilakukan dengan hitungan cepat, dalam bahasa Inggris back of the envelope computation, untuk menunjukkan keganjilan. Seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat ia menentukan bahwa pabrik pulp berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan bisa beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak baik ceteris paribus review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya START, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas. Menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Keandalan perumusan ekonometri akan membantu auditor atau investor melalui data agregat, tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru kita pemeriksaan SPT dengan New World Method atau Expenditure Method. Masuk ke slide berikutnya, yaitu slide terakhir. Kita akan membahas tentang menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran penghitungan, kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif,
Perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliun rupiah, yaitu sebagai contoh dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151 KMK 01 2006 tanggal 16 Maret 2006. Lihat kotak 28.6 di bab 28. Mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Contoh yang kedua, perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSC atau lembaga pemeriksa independen, cost recovery rawan penyalahgunaan. Dan contoh yang ketiga, biaya yang dikeluarkan BUMN, di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum public service obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat diserap dengan baik oleh para pendengar dan semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit kata-kata bijak, yaitu diam adalah jawaban terbaik dari semua pertanyaan yang bodoh. Dan senyum adalah reaksi terbaik dalam semua situasi yang kritis. Jelajahi hal-hal baru dan belajar darinya, karena kehidupan itu cukup singkat. Saya berharap saya bisa kembali ke hari-hari buruk dan mempelajari pelajaran yang saya lewatkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Dari awal hingga akhir, apabila saya menyampaikan banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kholiyada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.